Banyak orang bermimpi punya bisnis sendiri. Mereka bayangkan bebas waktu, tidak perlu disuruh atasan, bisa menghasilkan uang dari apa yang mereka cintai. Bisa liburan kapan saja, penghasilan masuk terus meski tidur, dan pada akhirnya, bisa hidup tenang tanpa kekhawatiran keuangan. Tapi realitanya, setelah bisnis jalan, yang datang bukan ketenangan, tapi tekanan. Usaha yang sudah dimulai dengan penuh semangat, perlahan mulai sepi. Order tidak datang. Pembeli tidak muncul. Uang keluar terus, tapi tidak ada yang masuk. Produk sudah dibuat, dipajang rapi, ditawarkan dengan harga yang katanya murah, tapi tetap saja tidak laku. Akhirnya muncul satu pertanyaan yang menghantui. Kenapa? Ya? Apa yang salah dengan bisnis saya? Kalau kamu pernah ada di fase itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Mereka punya niat baik, punya produk yang terlihat bagus, bahkan sudah mengeluarkan banyak modal. Tapi tetap saja, bisnisnya tidak jalan. Dan seringkali, mereka tidak tahu apa penyebab utamanya. Di video ini, kita akan bahas secara perlahan dan dalam 10 alasan kenapa bisnismu bisa tidak laku-laku. Bahkan bisa berakhir fatal kalau tidak segera diperbaiki. Mari kita mulai dari alasan pertama. 1. Kamu berpikir produk bagus pasti laku sendiri. Ini adalah kesalahan yang sangat umum, terutama di kalangan pebisnis pemula. Mereka terlalu percaya diri dengan produknya. Mereka merasa sudah punya sesuatu yang keren, berkualitas, berbeda dari yang lain. Mereka yakin bahwa begitu produk itu dipajang, pasti orang-orang langsung berebut untuk beli. Sayangnya, dunia bisnis tidak berjalan semudah itu. Punya produk bagus memang penting. Tapi itu baru permulaan. Produk yang bagus tidak akan menyelamatkan bisnismu kalau tidak ada orang yang tahu, kalau tidak ada yang peduli, dan kalau kamu sendiri tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keunggulan produkmu kepada pasar. Bayangkan kamu punya restoran dengan rasa makanan ternak di kota. Tapi restorannya ada di gang kecil, tidak ada papan nama, tidak terdaftar di aplikasi online, dan tidak pernah promosi. Apa yang akan terjadi? Ya, tidak akan ada yang datang. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena orang tidak tahu. Dan ironisnya, saat restoran sepi, kamu mungkin malah berpikir, mungkin makanannya belum cukup enak. Coba ganti resep, coba tambah menu. Padahal masalahnya bukan dirasa. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu restoran itu ada. Begitu juga dengan bisnismu. Mungkin kamu jual baju dengan kualitas bahan premium. Tapi bagaimana calon pelanggan bisa tahu keunggulan itu? Apakah kamu sudah jelaskan? Apakah kamu sudah bandingkan dengan produk lain? Apakah kamu sudah buat orang penasaran dan tertarik? Seringkali, kita terlalu sibuk menyempurnakan produk sampai lupa menyempurnakan cara memperkenalkan produk itu ke orang lain. Orang membeli bukan karena produk itu sempurna. Orang membeli karena mereka merasa butuh, atau karena mereka percaya produk itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan itu artinya, tugas terbesarmu sebagai pemilik bisnis bukan hanya membuat produk bagus, tapi juga membuat orang menyadari bahwa produk itu penting untuk mereka. Kamu harus belajar cara membangun rasa penasaran, rasa butuh, dan rasa percaya. Contohnya begini. Kamu jual kopi literan buatan sendiri. Kamu yakin rasanya enak, bahannya premium, kemasannya lucu. Tapi kamu hanya mengandalkan unggahan di media sosial yang isinya, jual kopi 1 liter, enak, segar, hanya 25.000. Tidak ada cerita. Tidak ada daya tarik emosional. Tidak ada ajakan yang membuat orang berhenti scroll dan memperhatikan. Akhirnya, produk yang sebenarnya bisa jadi favorit, malah terlewat begitu saja. Coba bandingkan dengan narasi seperti ini. Kopi ini lahir dari keresahan kami, para pecinta kopi, yang lelah dengan rasa kopi sachet dan bingung memilih kopi di luar sana yang harganya mahal tapi rasanya biasa. Kami membuat kopi 1 liter ini bukan hanya untuk dijual, tapi untuk dinikmati seperti kamu menikmati waktu luangmu sendiri. Kuat, segar, jujur. Lalu ditambah dengan testimoni, video pendek penyeduhan kopi, dan stori pelanggan yang menyajikan kopinya sambil kerja malam di rumah. Itu baru awal dari membangun daya tarik. Dari sinilah orang bisa mulai merasa, wah, aku juga mau coba. Jadi, produk bagus adalah syarat.
Tapi bukan satu-satunya syarat. Kalau kamu masih berpikir bahwa produkmu pasti akan laku sendiri hanya karena bagus, kamu sedang menyiapkan diri untuk kekecewaan besar. Ingat, orang tidak akan membeli hanya karena produkmu bagus. Mereka akan membeli karena mereka tahu, mereka percaya, dan mereka merasa produkmu cocok untuk mereka. Dan semua itu harus kamu bangun, bukan kamu tunggu. 2. Kamu tidak tahu siapa yang harus kamu jualin. Coba bayangkan begini. Kamu punya sebuah alat pemotong rumput listrik. Alat ini canggih, cepat, ringan, dan sangat efisien. Tapi kamu malah menawarkannya ke orang-orang yang tinggal di apartemen lantai 10, yang bahkan tidak punya halaman rumah. Kira-kira, bakal ada yang beli? Sudah pasti tidak. Ini adalah kesalahan kedua yang juga sangat umum. Kamu tidak tahu siapa target pasarmu. Kamu tidak jelas ingin menjual ke siapa. Akhirnya semua orang kamu anggap calon pembeli. Kamu promosikan produkmu ke semua orang tanpa arah yang jelas. Akibatnya, tidak ada satupun yang merasa produkmu memang untuk mereka. Bisnis yang tidak laku seringkali bukan karena produkmu buruk, tapi karena kamu sedang menjual ke orang yang salah. Mari kita lihat contohnya dalam dunia nyata. Ada seorang penjual skincare alami. Produk-produknya dibuat dari bahan herbal, tidak mengandung alkohol, dan sangat cocok untuk kulit sensitif. Tapi dalam promosinya, dia memakai kata-kata umum seperti untuk semua jenis kulit, atau bisa dipakai siapa saja. Padahal, kekuatan dari produknya justru ada pada satu segmen pasar, orang-orang dengan kulit sensitif. Kalau saja dia fokus ke target pasar yang tepat, promosinya bisa lebih kuat. Bayangkan kalau dia menulis, buat kamu yang selama ini bingung cari skincare yang gak bikin perih, gak bikin iritasi, dan tetap bikin kulit lembab, akhirnya kamu ketemu yang kamu cari. Kalimat seperti ini langsung berbicara kepada orang yang memang punya masalah kulit sensitif. Mereka akan merasa, ini aku banget. Dan ketika orang merasa kamu sedang bicara langsung ke mereka, itulah awal dari ketertarikan. Tapi kalau kamu ngomong ke semua orang, maka sebenarnya kamu tidak sedang ngomong ke siapa-siapa. Kamu hanya jadi salah satu suara yang tenggelam di tengah kebisingan. Memahami target pasar itu ibarat memegang peta. Tanpa peta, kamu bisa jalan terus, tapi kemungkinan besar kamu akan tersesat. Bahkan bisa berputar-putar di tempat yang sama tanpa pernah sampai tujuan. Kamu harus tahu siapa mereka, berapa usia mereka, apa kesibukannya, apa yang sering bikin mereka stres, apa kebiasaan belanjanya, apa masalah yang mereka sering keluhkan, di mana mereka biasa nongkrong, di platform mana mereka lebih banyak habiskan waktu. Semua itu penting, karena semakin kamu mengenal mereka, semakin tepat kamu bisa menyusun cara bicara, cara promosi, bahkan bentuk produkmu sendiri. Dan ini tidak cuma berlaku untuk bisnis besar. Justru bisnis kecil harus lebih jeli dalam menentukan target pasar, karena kamu tidak punya banyak sumber daya untuk menyasar semua orang. Pilih satu kelompok yang benar-benar kamu pahami, lalu fokus untuk membuat mereka merasa kamu hadir untuk membantu mereka. Misalnya, kamu jual makanan sehat. Daripada bilang, buat semua orang yang ingin hidup sehat, kenapa tidak pilih segmen yang lebih spesifik? Contohnya, ibu-ibu muda yang ingin mulai hidup sehat setelah melahirkan. Dari situ, kamu bisa buat konten yang relate. Bisa bicara soal waktu yang sempit, soal anak kecil yang bikin susah masak, soal energi yang cepat habis, dan keinginan untuk menjaga bentuk tubuh. Bayangkan betapa mudahnya menarik perhatian kalau kamu tahu isi kepala mereka. Kalau kamu tahu bahwa jam sibuk mereka itu pagi dan sore, kamu tahu kapan harus kirim promo. Kalau kamu tahu mereka suka buka TikTok malam sebelum tidur, kamu tahu kapan harus tayangin konten. Mengetahui target pasar bukan cuma soal, orang ini bisa beli produk saya atau tidak, tapi lebih kepada, saya tahu isi hidup dan isi kepala mereka, dan saya hadir untuk membantu. Dan yang menarik adalah, semakin kamu fokus ke satu jenis orang, semakin banyak orang lain yang justru ikut tertarik. Kenapa? Karena kamu terlihat jelas. Kamu terlihat tahu apa yang kamu lakukan. Kamu terlihat spesial. Daripada jadi toko serba ada yang membingungkan, lebih baik jadi toko satu tema yang benar-benar dipahami. Jadi kalau bisnismu tidak laku-laku, mungkin karena kamu belum benar-benar kenal dengan siapa yang seharusnya kamu jualin.
Jangan buru-buru ganti produk. Coba dulu ganti siapa yang kamu ajak bicara. 3. Cara kamu jualan bikin orang ilfeel. Kamu pasti pernah mengalami momen seperti ini. Sedang asik scroll di media sosial, lalu muncul iklan atau postingan jualan yang bikin kamu buru-buru scroll lagi, atau bahkan langsung unfollow. Entah karena terlalu memaksa, terlalu sering, atau bahasanya kaku dan terasa seperti robot. Atau sebaliknya, kamu pernah merasa hampir beli sesuatu, tapi begitu baca caption atau lihat caranya promosi, kamu langsung kehilangan minat. Padahal produknya bagus. Nah, disinilah letak kesalahan ketiga. Cara kamu jualan bikin orang malas lihat. Bukan karena produknya buruk. Bukan juga karena harga kemahalan. Tapi karena cara kamu menyampaikannya terasa tidak nyaman, tidak menarik, bahkan membuat orang merasa seperti ditodong. Kita hidup di era di mana orang sudah sangat jenuh dengan iklan. Setiap hari mereka disuguhi ratusan pesan promosi, dari banner, notifikasi aplikasi, sampai iklan yang muncul di tengah-tengah video hiburan. Orang-orang sudah punya semacam filter otomatis di kepala mereka. Begitu mereka merasa, oh ini cuma mau jualan, maka otaknya langsung menutup pintu perhatian. Makanya, cara kamu menyampaikan pesan sangat penting. Kalau kamu terlalu memaksa, orang akan merasa terancam. Kalau kamu terlalu lebay, orang akan merasa dibohongi. Kalau kamu terlalu kaku, orang akan merasa bosan. Misalnya begini. Bayangkan ada penjual madu yang setiap hari upload status seperti ini. Beli madu asli yuk. Hanya 75.000. Bermanfaat untuk kesehatan. Stok terbatas. Order sekarang. Kalimat itu, walaupun benar dan to the point, lama-lama akan terdengar seperti alarm yang bunyinya sama terus-menerus. Tidak ada variasi, tidak ada cerita, tidak ada emosi. Dan yang lebih penting, tidak membuat orang merasa terhubung. Sekarang bayangkan cara yang berbeda. Penjual madu itu bercerita. Kemarin saya kirim madu ke seorang bapak yang bilang, sejak minum madu setiap pagi, dia tidak mudah lelah saat kerja lapangan. Katanya, rasanya seperti dapat energi ekstra tanpa perlu kopi. Saya senang banget dengar cerita kayak gitu. Karena buat saya, jual madu bukan soal dagang, tapi soal ngasih energi alami ke orang-orang yang benar-benar butuh. Lihat perbedaannya? Cerita membuat kita merasa dekat, membuat kita penasaran, dan yang paling penting, membuat kita merasa tidak sedang dijualin. Dalam dunia pemasaran modern, pendekatan yang paling berhasil adalah pendekatan yang manusiawi. Bukan jualan yang sok pintar. Bukan juga jualan yang terlalu hard selling. Tapi jualan yang terasa seperti percakapan. Kalau kamu memperlakukan audiensmu seperti teman, bukan target, mereka akan jauh lebih terbuka menerima informasi. Kalau kamu berbagi cerita, bukan sekadar mengiklankan, mereka akan lebih mudah percaya. Dan kalau kamu tahu kapan harus promosi, dan kapan harus diam, mereka akan merasa nyaman berinteraksi dengan brand MU. Contoh lain. Kamu jual sepatu handmade. Alih-alih upload foto sepatu dan bilang, tersedia ukuran lengkap, bahan berkualitas, harga terjangkau. Coba sesekali ceritakan proses pembuatannya. Setiap sepatu ini dijahit tangan satu persatu. Hari ini saya selesaikan satu pasang untuk pelanggan dari Bandung yang pesan ukuran khusus, karena kakinya agak beda ukuran kanan dan kiri. Tantangan kayak gini bikin saya makin cinta sama pekerjaan ini. Kalimat seperti itu tidak terasa jualan, tapi justru membuat orang ingin beli. Karena orang tidak suka dijualin, tapi mereka suka membeli sesuatu dari orang yang mereka percaya. Kamu bisa mulai ubah caramu berkomunikasi. Gunakan gaya yang natural, tidak dibuat-buat. Jangan terlalu banyak pakai kalimat promosi yang terdengar seperti brosur. Ceritakan aktivitas harianmu sebagai penjual. Tunjukkan prosesnya. Bagikan cerita pembeli. Ajak orang untuk melihat apa yang terjadi di balik produkmu. Ingat, dalam bisnis kecil, terutama UMKM, kedekatan emosional jauh lebih penting daripada sekadar spesifikasi produk. Kalau caramu jualan terasa manusiawi, menyentuh, dan konsisten, orang tidak hanya membeli satu kali, tapi mereka akan kembali, dan bahkan merekomendasikan ke orang lain. Sebaliknya, kalau kamu terus-menerus pakai cara jualan yang bikin orang ilfeel, bisa jadi mereka langsung skip, langsung lupa, atau lebih parah lagi,
langsung blokir kamu dari hidup mereka. 4. Kamu jual sesuatu yang orang nggak lagi cari. Kadang, bukan caramu yang salah. Bukan promosi, bukan kualitas produk, bukan juga desain kemasan. Tapi justru karena kamu menjual sesuatu yang tidak sedang dicari oleh pasar. Kamu menjual hal yang mungkin dulu pernah populer, tapi sekarang sudah tidak relevan. Atau kamu menjual sesuatu yang kamu sukai, tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh banyak orang. Dan ini sering jadi jebakan bagi para pemula. Mereka memilih produk atau jasa berdasarkan emosi, berdasarkan selera pribadi, berdasarkan kayaknya lucu, kayaknya unik, kayaknya belum ada yang buat. Tapi mereka lupa satu hal penting. Pasar tidak peduli apa yang kamu suka. Pasar hanya peduli apa yang mereka butuhkan. Bayangkan kamu suka banget barang-barang vintage. Lalu kamu memutuskan jual topi Kobe gaya 70-an. Kamu impor dari luar, foto produknya keren, bahkan kamu buatkan Instagram khusus. Tapi berbulan-bulan tidak ada yang beli. Kamu bingung, kecewa, bahkan curiga jangan-jangan algoritma yang salah. Padahal masalahnya sederhana. Siapa yang butuh topi Kobe di lingkunganmu? Siapa yang mau beli barang seperti itu di tengah tren fashion yang didominasi gaya Korea, streetwear, dan minimalis? Bukan berarti produkmu buruk. Tapi kamu menjual sesuatu yang tidak sedang dibutuhkan. Dalam dunia bisnis, waktu adalah segalanya. Kadang kamu datang terlalu cepat, pasarnya belum terbentuk. Kadang kamu datang terlalu telat, pasarnya sudah pindah ke tren lain. Dan kadang kamu datang dengan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar punya pasar. Makanya penting untuk selalu cek. Apa yang sedang dicari orang? Cek kata kunci yang sedang naik. Cek topik yang banyak dibicarakan. Cek kebutuhan baru yang muncul dari perubahan gaya hidup, teknologi, dan kebiasaan masyarakat. Contohnya, saat pandemi terjadi, mendadak masker kain jadi kebutuhan utama. Lalu naik tren makanan beku. Kemudian orang mulai cari perlengkapan home workout. Peluang muncul karena kebutuhan baru tercipta. Tapi begitu masa itu lewat, kalau kamu masih jualan hal yang sama dengan cara yang sama, kamu akan ditinggalkan. Kamu harus selalu adaptif. Tanya ke dirimu sendiri, apakah yang saya jual ini memang dicari orang? Kalau kamu bingung jawabnya, coba observasi. Lihat komentar di forum-forum. Perhatikan pertanyaan orang di grup Facebook, Twitter, atau TikTok. Amati apa yang sedang mereka keluhkan. Karena setiap keluhan adalah peluang bisnis. Kalau banyak orang bilang, susah banget cari camilan sehat yang gak mahal, maka itu tanda ada celah pasar di sana. Kalau banyak orang bilang, jasa laundry mahal terus tapi hasilnya biasa, itu juga bisa jadi celah. Jangan paksakan produk hanya karena kamu suka. Kalau kamu sudah punya produk yang kamu cintai, tapi ternyata tidak laku, mungkin kamu perlu ubah cara jualnya, atau ubah segmen pasarnya. Tapi kalau tetap tidak bisa, kamu juga harus berani mengevaluasi, mungkin kamu perlu ganti produk. Bisnis bukan tentang mempertahankan ego, tapi tentang melayani kebutuhan nyata orang lain. Dan kebutuhan itu terus berubah. Jadi pastikan kamu tidak menjual sesuatu yang hanya kamu inginkan, tapi tidak diinginkan oleh pasar. 5. Kamu nggak bangun kepercayaan, langsung minta uang. Bayangkan kamu sedang jalan-jalan di sebuah mall. Tiba-tiba ada orang asing menghampirimu, menyodorkan kotak kecil, lalu berkata, "Ini bagus banget, kamu harus beli. Harganya murah kok, cuma 150.000. Buruan sebelum habis." Apa reaksi pertamamu? Mundur? Ragu? Menolak halus? Atau langsung jalan pergi? Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman ketika diminta membeli sesuatu oleh orang yang bahkan belum mereka kenal. Apalagi kalau permintaan itu datang tiba-tiba, tanpa pengantar, tanpa penjelasan, tanpa hubungan emosional. Nah, sayangnya, itulah yang sering dilakukan banyak pebisnis pemula di media sosial. Mereka langsung upload foto produk, pasang harga, lalu berkata, "Order sekarang ya." Tidak ada pengenalan, tidak ada edukasi, tidak ada cerita, tidak ada kepercayaan yang dibangun. Langsung minta uang. Padahal, dalam dunia bisnis, terlebih di era digital seperti sekarang, orang membeli bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka percaya.
Percaya bahwa produkmu berkualitas. Percaya bahwa kamu jujur dan bisa diandalkan. Percaya bahwa mereka tidak akan tertipu atau kecewa setelah membayar. Dan membangun kepercayaan itu tidak bisa instan. Butuh waktu. Butuh konsistensi. Butuh usaha. Bayangkan kamu ingin membangun rumah. Apakah kamu akan membelinya dari tukang bangunan yang baru kamu temui kemarin? Atau dari seseorang yang sudah kamu kenal, yang pernah kamu lihat hasil kerjanya, yang kamu tahu integritas dan rekam jejaknya? Begitu juga dengan pembeli. Mereka perlu merasa kenal dulu sebelum yakin mau beli. Dan disinilah letak pentingnya membangun konten yang bukan sekadar jualan. Konten yang bikin orang merasa terhubung. Konten yang membuat mereka melihat siapa kamu, apa nilaimu, apa keunikan produkmu, bagaimana proses produksinya, bagaimana testimoni pembeli sebelumnya. Misalnya kamu jual tas rajut handmade. Alih-alih langsung posting, tas rajut, harga 200.000, order DM ya, kamu bisa mulai dari konten seperti ini. Kemarin saya bikin tas rajut untuk pelanggan dari Solo. Katanya, dia pengen kasih hadiah ke ibunya yang suka kerajinan tangan. Saya jadi terharu waktu tahu bahwa setiap simpul rajutan ini akan jadi bagian dari momen spesial keluarga mereka. Atau, kalau kamu pernah punya nenek yang rajin merajut, kamu pasti tahu rasa hangat yang datang dari benda buatan tangan. Itulah semangat yang saya bawa dalam setiap tas ini. Kalimat-kalimat seperti itu membangun rasa. Dan dari rasa, tumbuh kepercayaan. Dari kepercayaan, barulah tumbuh keinginan membeli. Kamu juga bisa membangun kepercayaan dengan menunjukkan proses pembuatan produk secara jujur dan terbuka. Menampilkan testimoni dari pembeli sebelumnya. Membalas komentar dengan ramah dan cepat. Konsisten hadir di media sosial, bukan hanya saat mau jualan. Tidak terlalu sering mengganti harga atau strategi, sehingga orang tidak bingung. Semua ini membuat orang merasa, saya kenal kamu. Saya tahu kamu bukan penipu. Saya percaya kamu jual sesuatu yang baik. Dan ketika rasa percaya itu muncul, kamu bahkan tidak perlu terlalu banyak promosi keras. Orang akan datang sendiri. Kadang bahkan mereka yang minta duluan. Tapi kalau kamu terus-menerus muncul hanya saat ingin jualan, lalu menghilang setelahnya, lama-lama orang akan bosan. Mereka akan merasa kamu hanya peduli pada uang mereka, bukan pada hubungan yang sehat. Padahal, bisnis yang tumbuh besar selalu diawali dari hubungan yang kecil, tapi kuat. Hubungan antara kamu dan orang-orang yang mau percaya padamu. Jadi kalau selama ini kamu merasa bisnismu tidak laku padahal produknya bagus, cobalah tanya ke diri sendiri. Apakah aku sudah membangun kepercayaan? Atau aku hanya muncul setiap kali ingin menjual sesuatu? Karena uang hanya datang dari orang yang percaya. Dan kepercayaan tidak bisa dipaksa. Ia harus dibangun, dirawat, dan dijaga. 6. Brand bisnismu nggak punya karakter atau arah. Coba kamu bayangkan begini. Kamu masuk ke sebuah toko yang menjual baju. Tapi desain bajunya campur aduk. Ada yang bergaya Korea, ada yang motif batik, ada yang gaya pantai, ada juga yang formal untuk kantor. Tidak ada konsistensi. Namanya juga membingungkan. Koleksi unik kita semua pasti bisa. Logonya pakai huruf warna-warni tapi susunannya acak. Caption di Instagram kadang pakai bahasa baku, kadang pakai bahasa santai, kadang pakai bahasa yang seperti terjemahan dari bahasa asing. Hari ini promonya diskon besar-besaran, besok naik harga, lusa buka pre-order. Kamu kira, dengan kondisi seperti itu, orang bisa percaya dan nyaman membeli? Jawabannya, sangat sulit. Karena bisnis yang membingungkan, tidak menarik. Konsumen, tanpa sadar, butuh pegangan. Butuh konsistensi. Butuh identitas yang bisa dikenali. Dan disinilah pentingnya karakter brand. Brand bukan cuma soal nama dan logo. Brand adalah kepribadian. Adalah perasaan yang muncul di kepala orang saat mereka dengar nama bisnismu. Kalau kamu jual makanan sehat tapi gaya komunikasimu seperti anak gaul yang suka makan gorengan, orang akan bingung. Kalau kamu jual produk untuk ibu rumah tangga tapi desainmu terlalu maskulin dan dingin, mereka bisa merasa tidak cocok. Brand yang kuat adalah brand yang tahu siapa dirinya. Tahu gaya bicaranya. Tahu warna yang cocok. Tahu gaya visual yang dipilih.
Tahu kemana dia ingin membawa pembelinya. Coba perhatikan brand-brand besar yang kamu kenal. Semua punya karakter kuat. Ada yang terkesan premium dan eksklusif. Ada yang terasa ramah dan kekeluargaan. Ada yang terasa lucu dan santai. Ada yang serius dan berwibawa. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu dirancang dengan penuh kesadaran. Dan kamu pun, sebagai pemilik bisnis kecil, harus mulai punya kesadaran seperti itu. Kalau kamu jual produk kerajinan tangan, kamu bisa pilih karakter brand yang hangat, personal, dan bersahabat. Kalau kamu jual alat kerja profesional, kamu bisa tampil lebih serius, rapi, dan elegan. Tapi yang paling penting, konsisten. Jangan hari ini pakai gaya A, besok gaya B, lusa gaya C. Karena itu akan membuat calon pembeli merasa tidak yakin. Bahkan kadang mereka akan merasa bisnis kamu belum siap, atau bahkan tidak profesional. Sama seperti orang yang tidak punya pendirian, brand yang tidak punya karakter akan sulit dihormati. Contoh sederhana, kalau kamu punya usaha kue rumahan, kamu bisa membangun brand dengan nuansa nostalgia. Gunakan foto yang lembut, caption yang menyentuh, warna-warna hangat seperti krem dan coklat, lalu tambahkan cerita-cerita masa kecil dalam setiap unggahan. Dengan begitu, kamu bukan cuma jual kue, tapi kamu jual kenangan. Dan itu lebih kuat dari sekadar jualan rasa. Tapi kalau kamu asal-asalan, warna fit acak, gaya bahasa tidak jelas, foto produk seadanya, maka orang tidak akan bisa menangkap rasa dari brand MU. Mereka hanya akan lihat kamu sebagai satu lagi dari ratusan penjual lain. Tanpa pembeda, tanpa keunikan, dan tanpa arah. Maka mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Apa karakter utama brand saya? Apa perasaan yang ingin saya tanamkan di benak pembeli? Bagaimana saya ingin dikenal? Apa nilai yang ingin saya bawa? Apakah semua tampilan dan kata-kata saya sudah konsisten mewakili itu? Kalau kamu bisa jawab semua itu dengan jelas, kamu akan mulai punya pondasi brand yang kuat. Dan dari situ, bisnis akan mulai mendapat perhatian. Karena orang tidak hanya membeli barang. Mereka membeli identitas, membeli cerita, membeli rasa. Dan rasa itu hanya bisa hadir dari brand yang tahu dirinya sendiri. 7. Foto produkmu nggak ngangkat selera atau keinginan. Orang tidak bisa mencium aroma produkmu dari layar. Mereka juga tidak bisa menyentuh, merasakan, atau mencoba langsung. Satu-satunya hal yang bisa membuat mereka berhenti, melirik, lalu mempertimbangkan untuk membeli, adalah tampilan visual. Dan dalam bisnis online, visual nomor satu adalah foto produk. Coba jujur ke diri sendiri. Seberapa serius kamu memperhatikan foto produkmu? Apakah kamu memotret dengan cahaya seadanya? Apakah kamu pakai kamera ponsel yang buram dan tidak fokus? Apakah latar belakang fotomu sembarangan? Bahkan kadang masih ada barang-barang pribadi ikut masuk dalam frame? Kalau iya, maka sangat wajar kalau produkmu tidak menarik perhatian. Sebab dalam dunia digital, tampilan menentukan segalanya. Kamu bisa punya makanan ternak sedunia, tapi kalau fotonya gelap, berantakan, dan tidak menggugah selera, maka orang tidak akan percaya. Mereka akan scroll lewat. Mereka akan pikir, kayaknya biasa aja. Sebaliknya, produk yang sebenarnya standar saja, bisa terlihat sangat premium hanya karena foto-fotonya menarik. Pencahayaan bagus, latar bersih, sudut pengambilan pas, warna konsisten, detail produk terlihat jelas, dan ada sentuhan artistik. Foto produk yang baik tidak harus mahal, tapi harus niat. Kamu bisa pakai ponsel biasa, tapi pastikan gunakan cahaya alami, dekat jendela, atau lampu putih terang. Gunakan latar polos, atau latar yang mendukung tema produk. Jangan ambil foto terlalu jauh atau terlalu dekat. Pastikan proporsinya nyaman dilihat. Ambil dari beberapa sudut, depan, samping, atas, dan jika perlu, saat produk sedang digunakan. Edit seperlunya untuk memperjelas warna, tapi jangan sampai menipu. Selain itu, kamu juga bisa tampilkan produk dalam konteks. Misalnya kamu jual mug keramik handmade. Jangan cuma foto mugnya sendiri di atas meja polos. Tambahkan elemen seperti buku, bantal, atau tangan seseorang yang sedang memegangnya sambil minum teh.
Ini akan membangun suasana, membuat orang membayangkan dirinya sedang menikmati momen itu. Karena foto yang bagus tidak sekadar menampilkan barang, tapi mengundang rasa, membuat orang membayangkan pengalaman, membuat orang ingin memiliki, karena mereka membayangkan bagaimana rasanya saat produk itu ada di tangan mereka. Contoh lain, kalau kamu jual pakaian, jangan cuma foto bajunya digantung di hanger. Tampilkan saat dipakai model. Perlihatkan dari depan dan belakang. Tampilkan gerakannya kalau bisa, bagaimana jatuhnya bahan, bagaimana nyamannya digunakan. Orang akan lebih percaya dan tertarik kalau mereka bisa membayangkan bagaimana produk itu saat dipakai mereka sendiri. Begitu juga kalau kamu jual makanan. Jangan asal jepret dari atas piring. Beri sentuhan plating yang cantik. Pakai properti kecil seperti serbet kain, sendok kayu, atau potongan sayur segar. Ambil foto dari angle yang menggugah, dari samping agak rendah. Misalnya, tambahkan close-up bagian dalam kalau produknya seperti kue atau bakso isi. Semua itu penting, karena di dunia online, keputusan membeli sangat dipengaruhi oleh kesan pertama. Dan kesan pertama dibentuk oleh foto. Jadi kalau selama ini kamu sudah promosi mati-matian, sudah upload setiap hari, tapi penjualan tidak naik, coba cek ulang foto produkmu. Tanya ke teman, kalau lihat foto ini, kamu tertarik nggak? Kalau jawabannya, biasa aja, maka kamu tahu harus mulai memperbaiki dari situ. Kamu tidak perlu sewa fotografer mahal. Kamu hanya butuh waktu, cahaya, dan niat untuk menyuguhkan produkmu dalam versi terbaiknya. Ingat, orang membeli dengan mata. Mereka akan klik, akan tanya, akan beli. Jika kamu berhasil bikin mereka jatuh hati lewat satu pandangan pertama. Dan pandangan pertama itu, ya dari foto produkmu. 8. Kamu nggak konsisten, sering muncul hilang, dan nggak punya irama. Coba bayangkan kamu sedang nonton sinetron. Tiap malam kamu tungguin karena ceritanya seru. Tapi tiba-tiba malam ini tidak tayang. Besoknya tayang, lalu lusa hilang lagi. Minggu depan muncul 3 episode sekaligus, lalu hilang selama 2 minggu. Kamu kira penontonnya masih sabar nunggu? Sebagian besar akan pindah ke tontonan lain. Karena manusia secara alami menyukai keteraturan. Sesuatu yang konsisten, mudah ditebak ritmenya, dan bisa dijadikan rutinitas. Sekarang mari tarik analogi ini ke bisnismu. Apakah kamu aktif promosi selama 3 hari, lalu hilang seminggu? Apakah kamu upload konten hari ini 5 kali, lalu seminggu kemudian sama sekali tidak muncul? Apakah pelanggan harus menebak-nebak kapan kamu buka, kapan kamu tutup, kapan kamu ada stok, kapan kamu hilang? Kalau iya, itu bisa jadi penyebab kenapa bisnismu tidak laku-laku. Konsistensi adalah kunci kepercayaan dan kesetiaan. Bisnis kecil tidak kalah karena kualitas, tapi karena tidak punya irama. Orang tidak tahu apa yang diharapkan dari kamu. Tidak ada ritme yang membuat mereka merasa nyaman. Dan ketidakpastian itu membuat mereka malas kembali. Bayangkan seperti kamu berteman dengan seseorang yang hari ini ramah, besok jutek, lusa tidak bisa dihubungi, lalu minggu depan tiba-tiba muncul ngajak main. Lama-lama kamu merasa tidak aman, tidak bisa mengandalkan, dan akhirnya kamu menjaga jarak. Begitu juga dengan konsumen. Kalau kamu tidak konsisten upload konten, mereka akan lupa kamu ada. Kalau kamu tidak konsisten merespon chat, mereka akan pilih toko lain. Kalau kamu tidak konsisten menjaga kualitas produk dan layanan, mereka tidak akan berani merekomendasikan kamu ke temannya. Dan yang paling parah, kalau kamu tidak konsisten dalam semangatmu sendiri, bisnis akan jadi hal yang bikin lelah terus-menerus. Lalu bagaimana caranya membangun konsistensi? Mulailah dari yang sederhana. Tentukan hari dan jam tertentu untuk upload konten. Siapkan stok konten jauh-jauh hari agar tidak kewalahan. Buat template untuk postingan supaya tidak selalu mulai dari nol. Pasang jadwal balas pesan agar tidak terlewat. Bangun kebiasaan kerja yang realistis. Tidak terlalu berat, tapi cukup rutin. Ingat, konsistensi tidak berarti harus banyak. Lebih baik kamu upload 1 konten per hari, setiap hari, selama 30 hari, daripada upload 10 konten hari ini, lalu hilang selama 3 minggu. Orang akan lebih mengenalmu, lebih percaya, dan lebih merasa dekat, kalau kamu selalu hadir dalam ritme yang stabil.
Dan bukan cuma untuk promosi. Konsistensi juga penting dalam gaya komunikasi, tampilan visual, cara melayani pelanggan, bahkan semangatmu sendiri. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa diandalkan. Dan keandalan itu datang dari kehadiran yang konsisten. Jangan tunggu sampai kamu semangat baru promosi. Jangan tunggu momen spesial baru jualan. Jangan tunggu mood bagus baru posting. Karena pasar tidak akan menunggu kamu. Mereka terus bergerak. Kalau kamu tidak ikut bergerak dalam irama yang konsisten, maka mereka akan pergi ke tempat lain yang lebih pasti. Dan bisnis kamu akan perlahan tenggelam dalam keramaian. 9. Kamu gak mau belajar dan terlalu ngeyel sama cara lama. Setiap tahun, dunia berubah. Teknologi berkembang, tren berganti, kebiasaan orang berubah, dan cara berbisnis pun ikut berubah. Apa yang berhasil 5 tahun lalu, belum tentu berhasil sekarang. Tapi banyak pelaku usaha yang terlalu keras kepala. Terlalu percaya pada pola lama. Merasa bahwa cara mereka sudah paling benar. Merasa bahwa, saya dulu berhasil dengan cara ini, berarti sekarang pasti bisa juga. Padahal bisnis itu bukan soal masa lalu. Bisnis adalah soal bagaimana kamu bisa menyesuaikan diri dengan masa sekarang dan masa depan. Kamu pernah dengar orang bilang, saya nggak ngerti TikTok, males belajar. Ngapain ikut tren? Saya maunya cara tradisional aja. Saya jualan offline aja, online ribet. Dulu saya laku kok tanpa harus bikin konten segala. Ucapan-ucapan seperti ini seringkali jadi penghambat utama. Karena ketika dunia bergerak, dan kamu diam di tempat, maka kamu akan tertinggal. Contohnya, di masa pandemi, banyak warung makan yang gulung tikar karena tidak mau pindah ke layanan online. Mereka tetap menunggu pelanggan datang, padahal semua orang sedang takut keluar rumah. Di sisi lain, warung yang cepat adaptasi dengan daftar menu digital, layanan pesan antar, dan promosi di media sosial justru bisa bertahan. Kunci dari semua itu cuma satu, kemauan belajar. Mereka yang mau belajar akan selalu menemukan jalan. Mereka yang ngeyel, menolak perubahan, dan merasa sudah tahu segalanya, biasanya justru kalah duluan. Kamu mungkin berpikir, belajar itu mahal, harus ikut kelas, harus bayar mentor. Tidak juga. Belajar bisa dari mana saja. Baca artikel bisnis. Tonton video edukatif di YouTube. Ikuti akun-akun pelaku usaha inspiratif. Diskusi dengan sesama penjual di forum. Praktikan satu hal baru setiap minggu. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Belajar cara ambil foto produk yang lebih menarik. Belajar menulis caption yang mengundang emosi. Belajar memanfaatkan fitur-fitur baru di media sosial. Belajar mengenali kata kunci yang banyak dicari calon pembeli. Semua itu bisa dipelajari, asal kamu mau. Masalahnya, banyak orang terlalu cepat merasa cukup. Padahal dunia bisnis tidak pernah diam. Kamu harus tetap rendah hati sebagai murid, bahkan ketika kamu sudah punya banyak pengalaman. Contohnya, kamu mungkin sudah 10 tahun jualan makanan. Tapi kalau sekarang semua orang pindah ke GoFood dan kamu masih menunggu pelanggan datang ke kios fisik, kamu akan kalah oleh pemula yang baru jualan seminggu tapi aktif promosi di online. Bukan karena kamu tidak pintar, tapi karena kamu menolak untuk belajar ulang. Kamu juga perlu berani mengevaluasi. Mungkin cara komunikasi kamu di medsos terasa kaku. Mungkin desainmu sudah ketinggalan zaman. Mungkin cara kamu melayani konsumen terlalu lambat. Semua itu bisa diperbaiki. Kalau kamu tidak ngeyel. Kalau kamu tetap terbuka. Kalau kamu tidak gengsi bertanya. Tidak gengsi mengakui bahwa ada banyak hal yang kamu belum tahu. Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang selalu dalam mode belajar. Selalu penasaran. Selalu ingin tahu bagaimana caranya bisa lebih baik. Jadi kalau bisnismu nggak laku-laku, coba tanya ke diri sendiri. Apakah aku sudah benar-benar mau belajar? Atau aku hanya mengulang cara lama yang sudah tidak cocok untuk zaman sekarang? Karena kalau kamu tetap bertahan dengan pola lama, padahal kebutuhan pasar sudah berubah, kamu sedang menyiapkan dirimu sendiri untuk ditinggalkan. 10. Kamu sendiri gak percaya sama bisnismu. Sekarang tarik napas sejenak. Tenangkan pikiranmu. Lalu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa bisnismu bisa sukses?
Atau kamu menjalankannya dengan setengah hati, ragu-ragu, sering merasa minder, takut, bahkan malu saat menyebut nama bisnismu di depan orang lain? Kalau iya, mungkin inilah akar dari semua masalahmu. Bisnis yang tidak laku, seringkali bukan karena produkmu jelek, bukan karena promosi kurang, bukan karena tren atau algoritma, tapi karena kamu sendiri tidak menanamkan keyakinan yang kuat di dalam dirimu. Kamu menjalankan usaha seperti orang yang menunggu mukjizat, bukan orang yang sedang membangun jalan. Kamu berharap orang percaya dengan produkmu, padahal kamu sendiri tidak yakin dengan nilainya. Kamu berharap pelanggan loyal, padahal kamu sendiri tidak setia pada impianmu. Kamu berharap bisnismu berkembang, tapi kamu sendiri tidak berani ngomong lantang. Aku percaya sama yang aku bangun ini. Aku yakin produkku bermanfaat. Aku tahu ini layak dibeli. Keyakinan bukan sekadar motivasi. Keyakinan adalah energi dasar yang memancar dari segala hal yang kamu lakukan. Terpancar dari cara kamu memotret produk. Terpancar dari nada suaramu saat membalas chat pelanggan. Terpancar dari tulisanmu saat membuat caption. Terpancar dari caramu hadir setiap hari, walau lelah, walau belum laku, walau belum viral. Orang bisa merasakan ketika kamu percaya dengan apa yang kamu tawarkan. Dan orang juga bisa merasakan ketika kamu ragu-ragu, gamang, atau hanya sekadar ikut-ikutan tren. Bayangkan kamu masuk ke warung kopi, lalu pemiliknya berkata, "Ini kopi dari kampung halaman saya. Saya racik sendiri. Rasanya khas. Saya senang banget bisa berbagi rasa ini ke banyak orang." Sekarang bayangkan kamu masuk ke warung lain, dan pemiliknya berkata, Saya coba-coba aja sih jual kopi. Gak tahu juga enak atau enggak. Semoga cocok ya. Kamu mau beli yang mana? Percaya itu menular. Ragu juga menular. Konsumen akan mengambil keputusan bukan dari logika saja, tapi dari rasa. Dan rasa itu berasal dari getaranmu sebagai pemilik. Kalau kamu selalu malu menyebut nama bisnismu, jangan heran kalau orang lain pun tidak mau bangga menyebarkannya. Kalau kamu tidak menanamkan kebanggaan dan tekad dalam bisnismu, jangan harap orang lain mau menaruh kepercayaan mereka. Karena percaya itu bukan diminta, tapi dicontohkan. Kalau kamu ingin orang percaya pada bisnismu, kamu harus jadi orang pertama yang berdiri paling depan, menatap dunia, dan berkata, "Aku tahu ini belum sempurna, tapi aku berjuang. Aku belajar. Dan aku yakin ini akan besar suatu hari nanti." Itulah mentalitas pemilik bisnis sejati. Bisnis bukan hanya tentang produk, tapi tentang keyakinan, keteguhan, keberanian untuk tetap berdiri di hari-hari ketika tidak ada yang membeli, tapi kamu tetap melayani dengan hati. Bukan berarti kamu tidak boleh sedih. Bukan berarti kamu tidak boleh takut. Tapi kamu tidak boleh menyerah untuk percaya. Percaya bahwa kamu bisa berkembang. Bahwa kamu bisa jadi lebih baik. Bahwa kamu layak sukses. Dan begitu kamu benar-benar percaya, kamu akan mulai bertindak berbeda. Kamu akan berani investasi waktu untuk belajar. Berani mengambil risiko yang terukur. Berani tampil lebih percaya diri. Berani membangun brand dengan kesadaran penuh. Dan pada akhirnya, bisnis yang dibangun oleh orang yang percaya akan menemukan jalannya sendiri. Bukan karena tiba-tiba viral, tapi karena kamu sudah pantas untuk dicari. Jadi, dari 10 alasan ini, yang paling menentukan bukan tren, bukan harga, bukan platform, tapi kamu. Kamulah fondasi utama bisnis itu berdiri. Dan saat kamu mulai membenahi keyakinan, belajar lebih giat, hadir lebih konsisten, memperkuat pesan dan identitas, memperbaiki tampilan, memahami pelanggan, serta mempercayai nilai produkmu sendiri, maka perlahan, satu demi satu pintu akan terbuka. Pembeli mulai datang. Rekomendasi mulai mengalir. Orang mulai ingat namamu. Dan penjualan bukan lagi soal hoki, tapi hasil dari kerja keras yang sabar dan cerdas. Selamat membenahi langkah. Dan semoga setelah kamu memahami semua ini, bisnismu bukan hanya laku, tapi juga bertumbuh dengan bermartabat.